Sejak 1000 tahun, ia adalah poros dunia, permata yang disucikan oleh peradaban Konstantinopel. Tembok-tembok Theodosionia menjulang, sebuah benteng baja yang tak tersentuh oleh waktu, simbol keabadian Kekaisaran Bizantium. Namun, pada musim semi 1453, benteng angkuh itu tiba-tiba dihadapkan pada ancaman yang paling mengerikan. Di hadapannya, bukan sekadar pasukan biasa, melainkan gelombang 250.000 prajurit Utsmani dipimpin oleh seorang sultan muda yang obsesinya membakar seluruh benua. Ia adalah Muhammad II Al-Fatih sang penakluk. Usianya baru 21 tahun, tetapi matanya memancarkan kedalaman strategi yang jauh melampaui usianya. Ia membawa meriam urban raksasa, monster perunggu yang bobotnya menghancurkan bumi, dirancang khusus untuk memecahkan keangkuhan Bizantium. Setiap dentuman meriam itu adalah palu godam yang membelah abad pertengahan menjadi kepingan. Di balik tembok, ketakutan bercampur doa. Di hadapan tembok, ambisi bercampur takbir. Pertarungan ini bukan perebutan kota, melainkan duel antara takdir lama melawan janji nubuat. Akankah kota yang diagungkan ini, sang ibu kota Romawi Timur, benar-benar runtuh di bawah kegilaan strategi seorang pemuda? Tensi telah mencapai puncaknya, dan seluruh dunia menahan napas, menanti detik kehancuran atau kebangkitan. Bagaimana kisahnya? Mari kita kupas secara tuntas di Timeskopedia. Di tengah kemegahan Istana Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmani yang sedang membentang sayapnya, lahirlah Mehmed bin Murad pada 30 Maret tahun 1432. Ayahnya, Sultan Murad II, adalah penguasa ulung yang mengokohkan fondasi kekhalifahan. Namun, Mehmed bukanlah anak biasa. Sejak usia dini, jiwanya telah dibentuk oleh dua kekuatan dahsyat, disiplin militer Utsmani yang brutal dan kehalusan intelektual timur yang mendalam. Murad kedua sadar betul akan pentingnya pewaris yang tidak hanya kuat, tetapi juga berilmu. Ia mendatangkan Syekh Ahmad ibni Ismail Al-Qurani, seorang ulama keras yang tak segan memukul Mehmed jika ia malas belajar. Di bawah bimbingan sang ulama dan para guru terbaik, sang pangeran muda itu tumbuh. Ia menguasai 7 bahasa termasuk Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Namun, di antara semua ilmu, satu bisikan sejarah dan agama yang paling memicu obsesinya. Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Sejak saat itu, takdir Mehmed terkunci. Konstantinopel bukan lagi sekadar kota di peta, melainkan janji suci yang harus ia tunaikan. Sebuah warisan kenabian yang telah gagal diwujudkan oleh puluhan generasi panglima Islam sebelumnya. Setiap helaan napas, setiap pelajaran strategi, setiap hafalan Al-Quran diarahkan pada satu titik, tembok raksasa Theodosia. Pada usia yang menakjubkan, sebuah kejutan politik yang dramatis terjadi. Sultan Murad XIX kedua memutuskan untuk turun takhta, menyerahkan kendali kesultanan kepada Mehmed. Ini adalah eksperimen kekuasaan yang gila. Eropa bersorak, mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk merobek-robek Kesultanan Utsmani yang dipimpin oleh anak-anak. Dan benar saja, koalisi salib pimpinan Hungaria segera melanggar perjanjian damai. Kekacauan internal pecah. Para wazir dan janissari meragukan Mehmed. Merasa terdesak, Mehmed muda mengirim surat legendaris kepada ayahnya. Jika engkau adalah sultan, maka pimpinlah pasukan ini. Jika aku adalah sultan, aku perintahkan engkau memimpin pasukan ini sekarang juga. Murad II terkejut dan bangga, kembali memimpin, menghancurkan koalisi salib dalam pertempuran Varna 1444. Pemerintahan pertama Mehmed hanya bertahan 2 tahun. Namun ia telah merasakan pahitnya pengkhianatan, ketidakpercayaan, dan harga mahal sebuah tahta. Ia mundur ke Manisa, menyimpan dendamnya, dan mengasah pedangnya dalam keheningan, menunggu waktu yang tepat untuk kembali, kali ini untuk berkuasa secara mutlak. Ketika Sultan Murad IX kedua wafat pada tahun 1451, Mehmed kedua kembali menaiki singgasana. Kali ini, tidak ada keraguan. Ia telah berusia 19 tahun. Seorang pria yang dingin,
cerdas dan sangat terobsesi. Ia memulai pemerintahannya dengan langkah-langkah yang menunjukkan kebrutalan politik yang diperlukan untuk memimpin imperium. Yang pertama, eksekusi saudara tirinya. Untuk mengamankan suksesi dan mencegah perang saudara, sebuah tradisi kejam yang kemudian ia resmikan dengan hukum fratricida. Untuk stabilitas kekaisaran, ia memerintahkan pembunuhan saudara tirinya yang masih bayi. Tindakan ini mengirimkan pesan yang menggetarkan. Siapapun yang menghalangi ambisinya akan dihancurkan. Kedua, menyusun mega proyek militer. Seluruh sumber daya kesultanan diarahkan pada persiapan pengepungan. Ia merekrut ahli artileri Hongaria bernama Urban untuk merancang meriam raksasa Basilika, sebuah monster perunggu yang mampu melontarkan bola batu seberat 600 kg. Senjata ini adalah kunci untuk menghancurkan tembok yang dikira mustahil ditembus. Yang terakhir, memutus nadi Bizantium. Ia membangun benteng Rumeli Hisari di sisi Eropa Selat Bosphorus, berhadapan dengan benteng Anadolu Hisari yang telah dibangun kakeknya. Kedua benteng ini berfungsi sebagai kerah cekik yang memutus total pasokan dan bantuan laut ke Konstantinopel. Pada April tahun 1453, panggung telah terpasang. Lebih dari 150.000 pasukan mengepung kota yang hanya dipertahankan oleh sekitar 8.000 tentara gabungan. Bizantium dan sekutu Eropa. Pengepungan berlangsung selama 53 hari yang penuh ketegangan. Kaisar terakhir Bizantium bertahan dengan gagah berani. Tembok Theodosia, meskipun digempur meriam Urban, masih berdiri. Pertahanan laut Bizantium ditambah rantai besi raksasa yang melintang di tanduk emas Golden Horn memblokir armada Utsmani. Inilah momen ketika kejeniusan Mehmed II meledak. Melihat laut diblokade, Mehmed mengambil keputusan yang menentang logika militer manapun, memindahkan kapal-kapal perangnya melalui darat. Dalam satu malam yang gelap, pasukannya membangun jalan kayu yang diminyaki melintasi Bukit Galata yang curam. Sekitar 70 hingga 80 kapal perang diseret secara manual, melintasi perbukitan, hingga akhirnya meluncur ke perairan Tanduk Emas, melewati rantai pertahanan yang dikira tak terhancurkan. Pagi harinya, ketika Kaisar Konstantinus XI melihat armada Utsmani berlayar di belakang garis pertahanannya, ia sadar permainan telah berakhir. Strategi ini adalah twist dramatis yang mematahkan moral dan logistik pertahanan kota. Serangan final dilancarkan pada pagi hari 29 Mei. Pertempuran berkecamuk di atas reruntuhan tembok yang telah melemah. Kaisar Konstantinus XI bertarung di garis depan hingga tetes darah terakhirnya. Jasadnya tak pernah ditemukan. Ketika pintu gerbang kecil, Kerkoporta, konon tak sengaja terbuka, takdir Konstantinopel tersegel. Sultan Mehmed IX memasuki kota yang sunyi. Ia turun dari kudanya, bersujud sebagai ungkapan syukur. Ia langsung menuju Hagia Sophia, gereja terbesar di dunia Kristen Ortodoks, dan memerintahkan agar tempat itu diubah menjadi masjid. Penaklukan itu bukan sekadar kemenangan, itu adalah deklarasi tak terbantahkan bahwa Utsmani adalah pewaris sah Romawi. Mehmed II pada usia 21 tahun adalah kaisar baru. Abad pertengahan berakhir. Istanbul, nama barunya, menjadi ibu kota peradaban baru. Setelah penaklukan, Al-Fatih bukan hanya seorang penakluk militer. Ia menjadi seorang administrator ulung. Ia menyusun Kanuname, atau kitab undang-undang, yang salah satu pasalnya paling kontroversial adalah hukum fratricida. Siapapun di antara anak-anakku yang mencapai kesultanan demi ketertiban dunia, pantas baginya membunuh saudara-saudaranya. Para ulama telah mengizinkan hal ini. Aturan kejam ini dirancang untuk mencegah perang sipil yang sering melanda dinasti sebelumnya. Namun ia menciptakan ketegangan tak berkesudahan di dalam istana. Setiap pangeran hidup di bawah bayang-bayang kematian. Konflik juga meletus dengan wazir agung pertamanya, Andarul Halil Pasha, seorang tokoh lama yang sangat berpengaruh dan kaya. Halil Pasha dicurigai pro-Bizantium dan dituduh menerima suap dari pihak Bizantium selama pengepungan. Tak lama setelah penaklukan, Al-Fatih memanggil Halil Pasha. Tanpa proses pengadilan yang terbuka, Al-Fatih memerintahkan Halil Pasha dieksekusi, menyita seluruh hartanya. Ini adalah tragedi pengkhianatan yang membekas. Sebuah pesan keras kepada para bangsawan lama bahwa di bawah Al-Fatih
hanya sultan yang berkuasa mutlak. Tindakan ini memecah belah faksi-faksi lama dan baru di dalam kesultanan, menciptakan atmosfer ketakutan dan loyalitas yang rapuh. Ambisi Al-Fatih tidak berhenti di Istanbul. Ia berambisi menaklukkan Roma. Namun, di perbatasan Balkan, ia menghadapi musuh bebuyutan yang paling kejam dan memuakan, yakni Vlad ketiga, Dracula, Pangeran Wallachia. Vlad, yang dijuluki Tepes atau si penyula, adalah seorang yang kejam yang pernah dididik di Istana Utsmani. Ia menolak membayar upeti dan memulai pembantaian brutal terhadap garnisun dan pedagang Utsmani. Ketika Al-Fatih memimpin sendiri pasukan untuk menghukum Vlad, ia dihadang oleh pemandangan horor yang tak terbayangkan. Hutan mayat, ribuan tentara dan rakyat Utsmani. Sekitar 20.000 orang telah disulah hidup-hidup di sepanjang jalan menuju ibu kota Vlad. Bahkan seorang sultan yang dingin pun terkejut melihat kekejaman tersebut. Meskipun Vlad akhirnya kalah dan melarikan diri, konfrontasi ini memperlihatkan bahwa bahkan sang penakluk pun harus berhadapan dengan kegilaan murni yang melampaui strategi militer. Muhammad Al-Fatih bukan sekadar sultan yang brutal. Ia adalah seorang filsuf, pejuang yang memiliki sisi-sisi jenius dan aneh yang jarang diketahui. Ia fasih dalam 7 bahasa dan sangat menyukai filsafat dan sejarah. Ia sering mengundang cendekiawan barat ke istananya, termasuk pelukis Venesia Gentil Bellini, untuk melukis potret dirinya. Ia bahkan membaca sejarah Yunani dan Romawi kuno, termasuk Herodotus dan Livy, bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi untuk mempelajari taktik musuh-musuhnya hingga ke akar sejarah mereka. Selain manuver pemindahan kapal di Golden Horn yang terkenal, strategi laut Al-Fatih lainnya adalah penggunaan kapal perang yang dapat dibongkar pasang atau portable ships. Ini memungkinkan pasukannya mengangkut kapal-kapal kecil melewati rintangan darat dan merakitnya kembali di danau-danau pedalaman. Di balik baju besi dan pedang, Al-Fatih adalah seorang seniman yang lembut. Ia menulis puisi-puisi romantis dan filosofis yang mendalam menggunakan nama samaran Afni. Puisi-puisi ini seringkali membahas ambisi, takdir, dan kefanaan kekuasaan, sebuah kontras dramatis dengan citra dirinya sebagai tiran militer. Setelah penaklukan, ia tidak membakar Konstantinopel. Ia justru melakukan program rehabilitasi kota besar-besaran, menciptakan Istanbul sebagai pusat multikultural yang baru. Ia memastikan hak-hak beragama bagi komunitas Kristen Ortodoks dan Yahudi, mengundang kembali populasi yang melarikan diri, dan membangun Masjid Al-Fatih yang menjadi kompleks sosial keagamaan raksasa, universitas dan sekolah atau madrasah yang menarik ulama dari seluruh dunia Islam. Lalu Topkapi Palace atau Istana Baru yang menjadi pusat kekuasaan dunia selama 4 abad. Pada tahun 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih yang saat itu berusia 49 tahun memimpin ekspedisi militer besar-besaran dari Istanbul menuju Anatolia. Tujuan sebenarnya dirahasiakan. Ada yang menduga ia akan menaklukkan Mesir Kesultanan Mamluk atau Roma. Namun, di tengah perjalanan, kondisinya memburuk drastis. Ia menderita sakit perut hebat dan demam tinggi. Penyakit asam urat yang ia derita selama bertahun-tahun diperkirakan kambuh. Para dokter dipanggil, tetapi tidak ada yang bisa meredakan rasa sakitnya. Setelah beberapa hari penderitaan yang mengerikan di kamp militernya di dekat Maltepe, sang penakluk menghembuskan napas terakhirnya pada 3 Mei tahun 1481 Masehi. Berita kematiannya menyebar seperti api. Di Eropa, lonceng gereja berdentang merayakan kematian musuh terbesar mereka. Di Roma, pesta perayaan digelar besar-besaran, meskipun catatan resmi menyatakan ia meninggal karena sebab alami asam urat atau sakit perut. Kerahasiaan dan kecepatan kematiannya memunculkan konspirasi yang meledak-ledak. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk tak terkalahkan, telah diracun. Teori paling kuat menyatakan bahwa putra sulungnya dan pewaris takhta, Bayezid II, berada di balik pembunuhan ini. Bayezid adalah seorang yang religius dan konservatif, sering berselisih paham dengan ayahnya yang liberal dan sekuler dalam hal kebijakan. Bayezid memiliki motif yang jelas, menghilangkan Al-Fatih yang terlalu ambisius
yang berpotensi membawanya ke peperangan tak berujung dan mengamankan takhta sebelum adik laki-lakinya. Beberapa sumber menunjuk pada Yaqub Pasha, dokter pribadi Al-Fatih. Yaqub Pasha adalah seorang mualaf Yahudi yang dicurigai oleh faksi-faksi anti-barat di istana. Teori ini menuduh Yaqub Pasha bertindak atas perintah agen rahasia Eropa, terutama Venesia atau Hungaria, yang sangat takut akan rencana Al-Fatih menyerang Italia. Yaqub Pasha kemudian dibunuh oleh para Janissary yang marah sebelum ia sempat diinterogasi. Kematian Al-Fatih terjadi di tengah-tengah ekspedisi militer menuju Otranto, Italia. Kehadiran pasukan Utsmani di Otranto telah menyebabkan kepanikan hebat di seluruh Eropa, termasuk Vatikan. Kematiannya yang mendadak adalah keajaiban bagi Eropa. Hingga hari ini, banyak sejarawan percaya bahwa racun yang disuntikkan oleh dokter pribadinya atas perintah kekuatan barat atau faksi internal yang tak sabar adalah cara terakhir musuh untuk menghentikan ambisi tak terbatas sang sultan. Muhammad Al-Fatih adalah anomali sejarah. Ia adalah seorang yang dingin, namun berhati penyair. Seorang tiran, namun menjamin kebebasan beragama. Seorang yang kejam, namun jenius. Jasadnya dimakamkan dengan khidmat di kompleks Masjid Fatih, Istanbul, kota yang ia taklukkan dan jadikan abadi. Kisah Muhammad Al-Fatih mengajarkan kita tentang harga mahal sebuah ambisi yang terukur. Ia membuktikan bahwa visi jangka panjang mengalahkan kekuatan mentah. Ia berhasil di mana para pendahulunya gagal, bukan karena pasukannya lebih besar, tetapi karena persiapannya dari pendidikan bahasa, artileri raksasa, hingga hukum administrasi adalah sebuah visi tunggal yang tak tergoyahkan sejak ia remaja. Kejeniusan yang mematikan. Ia adalah perpaduan sempurna antara ilmu pengetahuan modern meriam, strategi, darat laut, dan kekuatan spiritual keyakinan akan nubuat. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada kemampuannya untuk berinovasi dan berpikir di luar tembok pertahanan musuh. Takdir selalu menuntut harga. Meskipun ia berhasil menaklukkan kota yang tak terkalahkan, ia tidak bisa mengalahkan faksi dan konspirasi di istananya sendiri. Ia hidup dalam ketegangan konstan dan mati dalam misteri. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan tertinggi selalu dibayar dengan pengorbanan dan kewaspadaan abadi. Ia adalah Muhammad Al-Fatih, sultan yang mengakhiri abad pertengahan dengan dentuman meriam dan mewariskan pada dunia kisah tentang seorang pemuda yang mengubah takdir sejarah hanya dengan kekuatan kehendak dan kecerdasan yang meledak-ledak.